marah saya. Saya Iya. botak ini salah satu bentuk Tapi toleransi saya. Biar jangan kalian katakan menghujat. botak, gini botak. Sebenarnya Gini, kau tuh oke, lebih On gini, cam dulu botak. Dinda. Iya, On cam santai, dulu. santai, santai, botak, santai. Silakan on cam dulu. Silakan. Iya. Ntar ya botak ya. Tapi kau lebih hebat daripada ini, daripada Allah. Allah itu tidak punya Silakan, kepala. silakan on cam dulu lah Dinda. Jangan kau bilang aku lebih hebat daripada Yesus, gak boleh. Boleh. Aku sama Yesus sama-sama kami tidak bisa berbuat apa-apa atas diri kami sendiri gitu loh. Silakan on cam Dinda. Oke, botak. Halo, botak. Aduh, kok kau wujud? Aduh, ngomong sama kambing ke rumah. Pantas gak nyambung, ternyata aku mau berbicara kepada domba. Aduh, domba apa guguk tadi bang? Domba rupanya lawan bicaraku, janganlah domba. Aduh. Aku nggak mau ngomong sama hewan loh. Masa aku ngomongnya sama hewan, terkejut aku kan. Apakah itu adalah anak domba yang minta kawin itu? Apakah itu dia sosok anak domba yang minta kawin dalam Wahyu 19 nomor 7? Mana kalian? Masa muka dibikin muka kayak gitu? Kau nggak bikin efek pun gitu ya bentuk muka kau rasa? Ten, ada dah aja lah kalian. Oke, R. Kalian jangan mengolok-olok aku botak ya. Nanti kalau aku gondrong kalian bilang menghujat. Kalau kalian gondrong, kau bilang kalau aku nanti gondrong kalian tuhankan. Oke, Armada, selamat bergabung Armada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Armada, ada yang disampaikan? Nggak ada bang, aku Islam. Ya, silakan. Oke, makasih banyak Bang ya. Nyimak doa dulu Bangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau aku gondrong, dibilang Teh Spartu, menghujat dia. Menghujat. Sengaja digondrong itu, sengaja digondrong itu. Mirip-miripkan dia itu, mirip-miripkan dia itu. Acong. Halo Faruk, Ya, Islam makin hari kulit wajah kamu kayak seperti anjingnya aja Faruk. Tenangkan Maka kayak roh ODGJ kudusnya, kau Acong. Faruk. Acong, tenangkan roh kudusnya. Kita bicara baik-baik gitu loh. Tidak bisa tenang sama orang ODGJ kayak kamu Faruk. Gini loh Dinda, jangan kamu ingat-ingat perkataan Yesus dalam Matius 15 nomor 26. Ketika mengatakan orang-orang di luar Bani Israel seperti kamu dengan sebutan Itu Punario. congornya orang ODGJ aja seperti kau. Ya nggak boleh kau menghina Yesus loh, congornya orang BGJ kau katakan Yesus nggak boleh loh. Kepala kau tiang gundul Katakan ODGJ. Yesus itu loh Matius 15:26 itu. Kau katakan itu congornya ODGJ. Memang dalam Markus Umat 3:21 kau itu hari-hari kemari jinah aja. Sama kayak kamu tuh Faruk, suka ngocok peler aja tuh. itu Matius 21 itu nomor 1 sampai dengan nomor 8. Iya, Matius 21. Berapa hari sekali kau ngocok peler Faruk? Tuh Faruk, saya tanya dulu. Simaklah teman-teman ya. Sehari berapa Beginilah kali kau kualitas ngocok peler? Kristen. Beginilah Woi Faruk. Faruk. Tunjukkan Sehari berapa kali kualitas. kau ngocok peler? Tunjukkan ajaran Kayak Kristennya, Acong. baginda Tunjukkan kan ajaran doyannya Kristen. begitu. Unta aja Ya, digasaknya tunjukkan, juga. lanjut. Beginilah ajaran Kristen, Ya, teman. udah GJ. Udah tenang, udah boleh diskusi kita di Sudah, Acong. sehari berapa kali kau ngocok peler? Jawab, Silakan. jawab. Ya, terus. Sehari berapa kali Beginilah kau ngocok ajaran Kristen peler? ya, jangan ditiru ya. Adik-adik teman-teman di bawah jangan ditiru ya. Woi, Faruk, ajaran jawab Kristen, dong. bukan Sehari berapa kali kau ngocok peler? Sudah, boleh kita diskusi. Tidak Gak akan minat roh kudus. diskusi sama orang ODGJ. Hah? Gak minat Sudah? diskusi sama orang ODGJ. Iya, ciri ODGJ itu rambut gondrong, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nonotnya cuma ditutup nggak Lah, pakai kain. alijir 6 itu apa dikatakannya? Kalian itu orang ODGJ, jangan alijir 6 itu. Enggak lah, yaudah gini aja lah. Kalau memang kamu benar, Ya, ketika kamu memahami Al-Hijrah terimalah. ya, Orang Allah yang mengatakan itu kok. Hah? ODGJ kalian kok. Duh, kasihan kau Faruk. Makanya itu sehari itu berapa kali kau ngocok peler?
sudah boleh kita diskusi. Gak minat saya diskusi sama kamu, gak minat. Ya Kamu udah, cuma turun framing lagi, Daya. doang. Turun ya. Turun ya. Kami umat Islam harus menjaga akhlak kami, kami diturunkan di atas bumi alamin. Nggak boleh kami berbicara dengan tujuan menyakiti hati lawan bicara kami, nggak boleh. Kami nggak diajarkan untuk menghina orang lain, nggak boleh. Kami tidak diajarkan untuk mencaci memaki orang lain, nggak boleh. Ya, selama hinaan, cacian, makian itu kau arahkan ke aku, insya Allah kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar, orang yang ikhlas, tidak berupaya emosi dengan segala sikapmu yang mengandung provokasi terhadap aku, gitu loh. Karena inilah rahmatnya Islam hadir di tengah-tengah bumi ini tadi. Kami paham kenapa kau bernarasi seperti itu. Mungkin itulah ajaran di gerejamu, diajarkan dalam kitabmu, diajarkan oleh para pendiri-pendiri Kristen. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Kenapa aku katakan begitu mungkin? Karena tak sedikit dari kalian itu seperti itu. Kami umat Islam nggak boleh begitu, gitu loh. Kami nggak boleh membalas kezaliman yang sama seperti itu. Boleh kami balas kezaliman yang sama, tapi di ayat selanjutnya dikatakan, ketika kau memaafkan dan berlaku sabar, itu lebih baik bagimu. Karena ditakutkan, nanti kalau aku balas kezalimanmu, nanti berlebih-lebihan aku membalasnya, aku kena, gitu loh. Gak boleh begitu, adik-adik Kristen ya. Gak boleh. Walaupun kalian itu hasil warisan dari penjajah, gak boleh gitu, ya. Harus ditunjukkan gitu loh kontribusi kalian dalam ajaran kasih kalian. Nggak boleh ngomong-ngomong kotor gitu, menghina orang nggak boleh. Kalau memang nggak punya literasi, nggak punya kemampuan untuk berdiskusi, sebaiknya jangan nonton Komal. Boleh nonton kalau kuat mental. Kalau nggak punya kemampuan silakan naik gitu loh. Jangan naik ke Komal diskusi, nggak boleh ya. Kasihan loh Kristen-Kristen yang lainnya, malu Kristen-Kristen lainnya. Aduh, Kristen dia tapi naik di Komal si Paru kok kayak gitu dia, aduh. Habis nanti jemaat-jemaat Kristen karena orang nggak tertarik lagi dengan Kristen. Sekasar itu kan ditengok orang kan. Nanti di dunia nyata kalau kenal dia sama orang, ini agama apa bang? Kristen, ngeri ini. Maki-maki orang aja kerjanya ini, menghina orang aja kerjanya ini, gitu kan. Nggak boleh ya, Dinda ya, nggak boleh. Silakan teman Kristen yang lainnya, silakan. Teman Kristen yang lainnya ngelek pula, ala lagi tombol multinya nih. Moderator yang nggak ada. Iya, topik naik dia. Oke, Kamesado. Oke, Kamesado. Yes, Ya, assalamualaikum Pak Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taufik selalu ya Pak Faruk ya. Ya selalu Bang. Ya amin, doa yang sama buat Bang Kames, Bang Kame. Ya saya turun aja Bang ya, di bawah aja Bang ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Fik. Waalaikumsalam. Sehat. Ya. Alhamdulillah, bi khair walhamdulillah. Aku kadang-kadang bingung juga. Silakan lihat- akhi. Koran silakan naik koran. Bingung lihat apa ya? Kok mereka ini nggak bisa menggunakan Gimana? bahasa yang santun gitu. Bingung juga lihat kalau teman-teman Ya. sebagian ya nggak semuanya kita cap sama kan. Kok nggak bisa menggunakan bahasa yang sopan santun gitu? Apa salahnya? Sopan. Ya, padahal dalam Yohanes 8 nomor 40, Yesus sudah mengingatkan, jikalau kau dari Abraham, ya, adalah bapakmu, niscaya kau akan mengasihi aku. Aku di sini Lukas 1 nomor 31, seorang anak laki-laki, manusia. Berarti kata Yesus, jikalau kamu berasal dari Abraham, niscaya kau akan mengasihi manusia.
Di ayat selanjutnya dikatakan, tapi apa yang kau lakukan, kau berupaya membunuh aku, mencaci aku, memaki aku yang datang daripada Tuhan. Faruk dan seluruh manusia, makhluk di atas bumi ini datang daripada Tuhan. Tapi kau ingin memaki, mencaci aku. Maka dalam Yohanes 8 nomor 44, Yesus berkata, Sibilislah yang menjadi Tuhanmu. Karena kau ingin mewujudkan keinginan Sibilis. Karena memang Sibilis begitu. Pencaci, pembenci di situ. Kalau difahami dalam original teksnya bukan hanya membunuh itu. Pembenci, pencaci manusia siapa? Sibilis. Permusuhan antara Sibilis dengan manusia sudah terjadi sejak nenek moyang kita Adam. Ama nenek moyang kita jadi bermasalahnya, dengkinya sampai kepada kita. Bencinya Sibilis sama kita. Sebagai bukti bencinya Sibilis sama kita, Sibilis menginginkan agar kita sama seperti dia, masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Yesus, Sibilislah yang karena wujudkan keinginan dari Sibilis. Jadi kalau ada oten, ngaku-ngaku oten, tapi ngomongnya kasar, mencaci, memaki, bahkan mengintervensi seseorang, maka benar kata Yesus dalam Yohanes 8:44, Sibilislah yang menjadi Tuhannya. Gitu. Oke, kita naikkan adik-adik Kristen yang lainnya. Ada Pak Bel. Santai aja kita diskusinya teman-teman. Jangan berupaya untuk mengintervensi gitu. Jangan ada tendensi ya untuk memojokkan orang, menghinakan orang, nggak usah lah. Ya. Kalau kau memang hebat, kau kaya, udah simpan kehebatanmu, simpan kekayaanmu. Kan nggak minta aku, kan gitu. Pak Belalang. Pak Belalang. Pak Belalang, para agama impor, iya diimpor sama Belanda. Fatsa. Pak Belalang, Barakallahu fikum Bang Wan. Terang ukur. Ya. Ya, Islam Kristen, terang ukur. Wah, saya Kristen abang. Wah, ini keren suaranya nih. Protestan, Katolik, terang ukur. Protestan abang, Protestan. Silakan on cam kalau mau bertanya ke Bang Faruknya silakan. Aduh, Dinda. saya nggak bisa on cam bang. Ya udah kita bahas temanya aja gimana. Oke, siap. Apa itu bang? Kira-kira? Apakah kekristenan itu punya kitab suci sebagaimana Yahudi dan Islam punya kitab suci? Yahudi disebut kitab sucinya itu dengan sebutan Taurat dalam Ulangan 3 nomor 40, dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 dan Maleakhi 4 nomor dalam Maleakhi 4 nomor 4. Nah, dan juga Islam punya kitab suci umat Islam yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah 185. Disebut dengan Al-Quran kitab suci kita. Kalau memang teman-teman Kristen punya kitab suci, disebut dengan apa kitab sucinya Kristen dan tertulis di mana itu? Datanya, silakan. Siap. Makasih abang, siap. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya bang, kita santai aja. Kita slow, santai. Kita efisiensi waktu ya, mempersingkat waktu karena Ya, siap. waktu Bang Faruk itu kitab suci orang Kristen itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah. Jadi segala tulisan itu yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, di mana Allah memakai para imam, nabi, raja, dan rasul, sehingga terjadilah tulisan-tulisan untuk menyatakan kebenaran di dalam diri manusia. Seperti itu, Pak. Oke. Disebut apa nama kitab itu? Ya, kitab itu ya disebut kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena tidak memiliki suatu kesalahan, satu titik, satu iota pun tidak ada kesalahan. Kitab suci itu bukan nama, Dinda Terang, itu sifat. Sifat dari buku itu suci. Karena di dalamnya terkandung perkataan Tuhan, tidak ada perkataan manusia. Kitab suci itu bukan nama kitab, tapi sifat dari kitab itu sendiri. Gitu loh, makna terkandung di dalam kitab itu. Yang saya tanyakan nama loh, disebut apa kitab sucinya Kristen gitu loh. Dan tertulis di mana datanya gitu loh. Silakan. Abang agak lucu ya pertanyaannya. Kitab suci itu ya suatu kitab Ketawa yang lah kalau tidak lucu, memiliki ketawa kesalahan. Kalau Santai ditanya aja, Bang. sama santai. Diskusi santai kita pelan-pelan. Santai ya, santai. Gimana, iya, Bang? tenang. Orang Yahudi punya kitab suci. Nama kitab sucinya orang Yahudi apa? Hah? Nama kitab suci orang Yahudi apa? Saya kurang tahu, Bang.
Torah. Aduh. Disebut Taurat. Kita buka datanya dalam Ulangan 4 nomor 44, baca di situ. Disebut Taurat gitu loh. Terus? Kalau Muslim, ya sebenarnya untuk petunjuk sebagai manusianya disebut Al-Qur'an. Nah, kalau Kristen disebut apa nama kitab sucinya? A. Si Fulan, B. Si Alkitab, Anu, Bang. Kitab atau suci C. orang Kristen itu Alkitab, Bang. Alkitab. Gitu loh bilang. Kitab sucinya teman-teman Kristen disebut dengan Alkitab. Di mana tertulisnya itu Dinda Terang datanya? Oke, siap. Kan tadi saya bilang, Bang, kita pahami dulu apa itu arti Alkitab, Bang. Al itu artinya apa? Allah. Kitab itu artinya apa? Buku. Buku-buku yang diberikan Allah yang Allah ilhamkan. Dinda, dari mana kau dapat literasi Al itu artinya Allah? Di mana? Abang kurang literasi ya, jadi mohon maaf lah kalau abang kurang literasi ya, jadi seperti itu. Biar saya ajarin kau, Dinda. Ya, siap. Kata Alkitab itu bahasa Arab. Ya, adanya alif dan lam sebelum kata kitab itu menunjukkan kata itu adalah kata isim. Bang, itu kan menurut pandangan abang. Abang paham nggak? Bisa belajar nggak tentang bahasa Latin? Abang tahu nggak bahasa Latin, Bang? Bahasa Latin Alkitab itu, bahasa Arab. iya, itu kan menurut abang. Coba dulu buka, Bang. Coba di Google abang buka bahwa di mana tentang kata Sanskerta. Kalimat kata Sanskerta yang menggunakan kata kalimat al. Yang diambil kata Latinnya Allah. Seperti itu, Bang. Coba lihat, Bang. Kata serapan itu kalau dalam kaidah bahasa Indonesia itu kata serapan. Bahasa-bahasa asing yang digunakan untuk Itu bicara bahasa Arab arti dalam bahasa Indonesia itu dianggap Kita kasih data ya. sama kayak kursi. Kursi itu bahasa Indonesia nggak? Bukan. Kursi itu bahasa Arab, tapi dijadikan kata serapan dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia banyak juga bahasa-bahasa asing yang kita serap, termasuk Alkitab. Bang Faru jangan cari di kalimat bahasa Arabnya, Bang, ya. Dari bahasa Sanskertanya, Bang, bahasa Latinnya, Bang. Jadi jangan hanya satu pandangan aja, Bang, ya. Pusing, Bang. Iya, bentar, Pusing ya? Pusing. Bentar. Ini waktu mananya, Bang? Harus konsisten dong, Bang. Kok lama kali carinya? Ada Bang Faru ini kan konsisten. Katanya jenius, otaknya udah kayak botak, jenius. Secara bahasa, istilah Alkitab berasal dari dua bahasa, ya, yaitu di sini narasinya bahasa Arab dan bahasa Yunani, oke? Menurut pemahamanmu, ini menurut dalam kaidah bahasa Arab kata al merupakan kata sandang, artinya sang atau buku, ya, dan kitab berarti buku atau tulisan, ya. Ini dari kalau dikembalikan ke isimnya berasal dari kata kataba, ini dia. Oke, nah sekarang kalau memang Alkitab itu berasal dari bahasa Sanskerta, kau dapat informasinya dari mana? Silakan. Ya, Bang, karena saya nggak punya HP satu lagi. Coba Abang buka aja langsung bahas itu. Jadi bahasa Latinnya, Bang. Bahasa Yunani juga ada kan? Bahasa Yunaninya kan situ kan? Bahasa Yunani alumni kan ada kan? Ya sudah, begini. Kalau memang Alkitab itu, ya Alkitab itu arti kata al itu adalah Allah. Kitab itu apa artinya tadi kau bilang? Buku. Buku. Nah, di mana literasi itu tertulis? Jadi Abang sudah ambil dari bahasa Arabnya, Abang sendiri mengatakan. Gimana nya Abang ini? Iya, al itu kan kau bilang kata al itu artinya Allah. Oke. Iya, Sementara buku. narasi dari data yang kau tunjukkan tidak seperti itu. Kau dapat data dari mana narasi itu gitu loh. Enggak, Abang saya ikuti kata Abang aja. Abang bilang tadi bahasa Arab. Oke, terserah Abang lah. Bahasa Arab tadi buku itu apa?
Alkitab itu Yang apa jadi bahasa Arabnya? pertanyaannya, bagaimana kitabmu itu disebut dengan Alkitab, sementara kitabmu itu terjemahan bahasa Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang ya kitabmu itu adalah kitab suci yang disebut dengan kata Alkitab, di mana tertulis datanya itu? Alkitab adalah kitab sucinya Kristen. Di mana datanya itu tertulis gitu loh. Oh, gitu ya. Berarti secara tertulis gitu lah Bang ya. Iya data. Makanya kita Oke, bicara tidak data. ada. Contohnya Taurat Ya, itu siap. kitabnya Yahudi, ada datanya gitu loh. Di mana datanya? Oke, saya akui tidak ada. Sekarang saya tanya sama Bang, ada nggak tertulis Al-Quran itu kata Muhammad? Ada nggak Bang? Tertulis di Al-Quran? Coba Abang jelaskan dulu di mana? Di mana ayatnya berkata Al-Quran itu ada kata Al-Quran dalam Muhammad? Oh, ada. Al-Quran ya, kata kalimat Al-Quran ya. Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad. Oh, ditulis Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang Al-Quran, tak berbicara tentang tulisan, tapi berbicara tentang esensial siapa yang berbicara, bukan tentang siapa yang menulis. Karena Al-Quran itu wahyu, bukan tulisan. Dari mana Abang tahu Al-Quran Abang itu? Kalau itu ada Al-Quran, apa arti Al-Quran Bang? Saya tanya sama Abang dulu. Oke, Al-Quran itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Abang nggak jelaskan, kamu tanya sama saya, gimana jadi? Enggak, kan kamu bertanya nih, biar saya konfirmasi dulu ke kamu nih. Gitu loh, menunjukkan kamu paham apa yang kamu tanyakan. Siap, Al-Quran siap. itu sepengetahuan kamu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Saya kurang tahu Bang, saya nggak tahu. Jadi bagaimana kau mempertanyakan sesuatu yang kau tidak tahu? Belajar dulu lah kau, cemas. Jadi berarti kalau yang kita tahu kita bertanya. Jadi yang bertanya itu berarti hasil tahu. Gimana ya Bang ini? Abang sekolah tidak? Kau mempertanyakan sesuatu yang tidak kau pahami. Ya Coba itulah. aku jelaskan sama kau. Sama gini Bang, ada anak saya bertanya, Pi, berapa 3 tambah 3? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ngapa ditanya? Kan lucu Bang. Tidak, saya Kamu tidak. lucu, ku tengok. Gini. Ditanya ya. Gini, kalau analogi seperti itu, Dinda, kalau analogi seperti itu yang kau gunakan, yang kau pertanyakan ke anakmu tentang jumlahnya, hasilnya 3 tambah 3 gitu loh. Itu kan Pertanyaannya pertanyaan. Bang, kalimat yang pertanyaan tidak dulu. tahu dipertanyaan. Dengar dulu, gini loh, dengar dulu. Sementara ketika kau bertanya ke aku, kau tak memahami, gitu loh. Kau tak memahami konteks yang kau tanyakan. Percuma lah aku menjelaskan. Oke, coba aku jelaskan. Siap, jelaskan, Ketika ada siap. huruf alif, ketika pada satu kata diawali dengan pemahamanmu itu disebut dengan isim atau fiil. Dalam kaidah bahasa Arab Terus? disebut isim atau fiil. Enggak, saya konfirmasi nih. Ketika di dalam kaidah bahasa Arab, jika suatu kata diawali dengan alif dan lam, ya, itu disebut fiil atau isim. Bang, abang memberikan penjelasan yang tidak saya pelajari. Gimana ya Bang? Percuma aku menjelaskannya ke kau. Oke, sama begini Bang, makanya Sesuatu yang nggak kau pahami. sama begini Bang. Ku jelaskan sama abang tentang Alkitab, tapi abang nggak memahami. Nah, ku tanya sama abang, Gimana? ada nggak hubungannya Alkitab dengan firman Allah? Putus-putus, Putus-putus. Ada nggak suaramu hubungannya sekarang. Alkitab dengan firman Allah? Putus-putus. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faruk, Bang Faruk yang Putus-putus ganteng, suaramu. Bang Faruk yang ganteng, ada nggak hubungannya Alkitab dengan firman Allah? Menurut apa ini? Quran atau menurut Bible? Oke, menurut Alkitab Kristen lah, Bible. Oke, kalau menurut Bible-nya yang kalian mimpikan adalah kitab suci kalian, di dalam original teks kitab kalian, khususnya dalam perjanjian baru, tidak ada tertuliskan firman Allah, tapi perkataan dewa atau perkataan theos. Di mana ayatnya Bang? Di mana Bang? Kalau mana coba tunjukkan Bang. Oke, saya tunjuk ya. Saya tunjuk nih. Siap.
Kita contoh dalam Yohanes 1 nomor 1 nih, kita buka nih ya. Dewa dia, bukan Tuhan, apalagi Allah ya. Siap. Yohanes 1 nomor 1. Paralel. Nih. Jadi di dalam kitab kalian itu nggak ada perkataan Tuhan itu, perkataan dewa itu. Nih, saya besarkan ya. Siap. Pada mulanya, ini kan dalam terjemahan ya, yang saya bahas original teks. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu jadi- bersama-sama dengan Allah, Ya. dan Firman itu adalah Allah. Oke, Ya, kita terus? kembalikan dalam original teksnya kata Allah ini di sini. Hmm. Nih, kata Allah di sini kita kembalikan dengan kode 2316. Nih, tertulisnya kata Theos, Theos. Theos itu artinya apa? Tuhan. Sebentar ya. Iya, bentar. Apakah memang arti kata Theos itu Tuhan? Kita buka Ya, dulu. Bentar. siap. Arti kata Theos itu apa? Ini arti kata Theos apa? Apa arti kata Theos? Duh, mana kalimat kata Theos ya bang? Jangan abang ngambil kalimat seperti itu. Ini biar besar kok nampak. Nanti kau bilang nggak nampak. Mana, siap. Ini. Theos. Iya kan? Nah, Oke. Arti kata Theos itu apa? Duh, bang itu cari penerjemahannya abang dari mana? Tunggu ya, aku buka ini ya bang ya, bentar. Saya buka sama bang ya kalimatnya ya. Theos bahasa Yunani ya. Bentar ya. Mana. Kita translate nih ya, dewa. Bahasa Indonesia kan dewa kan? Oke. Bahasa Ya. Yunaninya dewa apa? Hah? Theos. Bang, itu kalimat kata Theosnya bang. Coba abang perhatikan. Coba abang buat dulu kalimat bahasa Yunaninya Theos bang. Coba buat dulu, ntar ya. Saya buat dulu bang ya. Itu bahasa Yunani. Nih, aku hapus ya. Nih, ku ketik ini. Ini. Dewa. M dewa jadinya. Dewa, tertulisnya Theos cemana. Makanya aku bilang kalau di dalam original teks kitab kalian tidak didapati firman Tuhan, tapi kata Theos, kata dewa gitu loh. Hanya saja barakallahu fikum Bang Om Muda, penerjemah kitab kalian nggak mau jujur dia dengan Abang tahu nggak? terjemahan. Coba abang lihat itu. Apakah hanya dewa aja kalimatnya? Ada nggak kata Tuhan di situ? Apa nggak kata? Sabar Ada nggak dulu. kata Allahnya? Sabar dulu, bentar dulu, sabar dulu. Tunggu, abang gini. Jangan satu kalimat, abang ngambil kalimat yang kata dewanya. Tapi ada nggak kata Tuhannya situ? Ada nggak? Sebut. Oke. Tunjukkan satu kamus bahasa Indonesia atau kamus Yunani yang Ya. menerjemahkan kata Theos menjadi kata Tuhan. Silakan. Cuman saya tunjukkan ya. Bentar ya, saya hidupkan dulu laptop ini ya. Saya tunjukkan Pak. Ulang ya. Tunjuk satu kamu ketika mau menerjemahkan kata dewa ya atau kata Tuhan malah tertuliskan kata Theos. Silakan. Tapi saya nggak bisa buka ini, nggak bisa on cam bang. Iya, aku kan sudah tunjukkan samamu tadi kan translator kan. Dewa itu Theos. Theos itu dewa. Jadi begini, kenyataan yang ada gini di lembah Bible ini kan kabur kok kan. Penerjemah Bible ini malu dia, tak mau dia menerjemahkan Bible arti atau arti aslinya. Karena apa? Kalau Theos diartikan dengan dewa, ketahuan ajaran pagannya. Walaupun kalian malu dengan kata dewanya, ya dengan original teks lah kalian berdoa. Ya Theos, berkatilah kami Theos. Anak-anak Theos, kami anak-anak Theos. Theos turun ke dunia menjelma manusia. Bilang kalian anak-anak Theos. Jadi kan ada ketertarikan orang yang mendengar ingin mengetahui apa sih arti Theos ini, gitu loh. Kalau kata Allah pikiran orang Tuhan, padahal bukan Allah, Theos. Apa sih arti kata Theos ini? Dicari tahulah mana anak. Arti kata Theos, terus muncul dewa. Aduh, dewa.
Ternyata kami ini adalah ajaran-ajaran menyembah dewa-dewa dong. Karena jujurnya arti kata theos itu dewa. Kalau dalam bahasa Inggris diartikan God. Oke lah, kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa ketika diartikan dalam bahasa Indonesia malah mengambil nama Tuhannya umat Islam dengan lafaz Allah yang dilatinkan, Allah yang kalian pelintir bacaannya dengan Allah. Gitu ya. Ya silakan abangku, Bang Wan. Sembari nyari tamu dulu aku nih Bang, konekkan hotelnya dulu Bang. Ya aku standby saya. Aku tadi tertarik tadi ketika dia masuk ke dalam ilmu nausarah, makanya cepat-cepat ku maju. teruskan Bang. Oh, siap Bang. Terlalu tinggi ilmu abang sama orang itu. Orang dia longor kok. Oke Johan, selamat bergabung Johan. Ya tetap bersuka cita ya anak-anak Theos ya. Islam Kristen. Ketua. Kristen Ya, Islam Kristen anggota. Kristen ketua. Oke, Protestan atau Katolik anggota. Protestan. Protestan. Hah? Protestan. Oke, silakan on cam anggota kalau mau bertanya ke Babang Faruknya, tapi jangan ngerokok ya, nggak boleh ya. Gini masalah tadi gini. Situ kan dari Kristen ke mualaf kan, betul. Karena kita gini aja, kita nggak usah gaji agama orang lain, oke? Yakini aja agamamu, yakini aja agamaku kan gitu. Tunggu Kalau dulu. kita bahas ini. Tunggu dulu. Yang mengatakan Kristen itu agama siapa? Barakallahu fikum Bang Wan. Yang mengatakan Kristen itu agama siapa? Tunjuk satu ayat di dalam Bible di mana mengatakan Kristen itu adalah agama. Jadi kalau nggak agama Kristen ini nggak ada di Indonesia dong, ya kan? Loh, Jadi saya kita tidak ngaku tanya lah, pengakuan Indonesia. Kalau kamu memberikan ya pandangan dan juga pernyataan Indonesia, aku nanti minta pandangan kucing kayak mana. Walaupun kalau Tidak dikasih tahu diskusi nggak namanya. Anda membawa data di luar dari kitab yang Anda percayai. Kitab yang Anda percayai terdiri dari 66 kitab kalau ada Protestan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, gitu loh. Di mana di dalam kitab Kejadian sampai dengan Wahyu tertuliskan pemahaman Kristen itu adalah agama? Di mana tertuliskan dalam kitab Anda? Ya memang nggak ada kalau di situ terus Kristen Ya gitu sudah, mana jangan ada. kau bilang agama. Semananya. Kan aku Karena bilang kita berbicara tidak di luar konteks dari kitab itu sendiri. Jangan bilang agama dulu, jangan dulu bilang agama. Kalau Islam bisa kau katakan agama, karena kata din mampunya bahasa Indonesia itu menyerapnya dengan kata agama. Silakan. Jadi Silakan. kalau menurutmu agama apalah aku ini Kristen, aku bilang kau bilang salah. Jadi Enggak, karena Bible maksudmu sendiri agama apa? enggak pernah Bilang membuat Kristen, Kristen kamu itu dengan salah. kata agama. Bible ya memang nggak ada kalau di Bible-mu- Bible agama Kristen, tapi kan kami kan Ya mengayati. sudah. Ya sudah, berarti berdasarkan Bible Kristen itu agama bukan? Bukan berdasarkan Bible. Di Indonesia kan Berdasarkan- diakui agama Kristen kan 5. Saya tidak pengakuan, saya tidak tanya pengakuan di luar dari luar dari Bible mau enggak. Gitu loh. Kucing, guguk dan juga yang lain itu di luar dari Bible. Kalau kau bawa nanti pernyataan orang, aku akan bawa pernyataan kucing nanti kayak mana. Sementara yang saya tanyakan di dalam Bible Bible. agamamu ngapain lu bingung? Gitu aja. Sementara ini Dinda Johan sabar. Yang saya tanyakan, aduh Dinda terberak kok kan. Aduh. Makanya hati-hati kalian ngomong ke Bang Faruknya. Saya mau meluruskan kalian sebagaimana narasi-narasi daripada teman-teman apologet Kristen. Teman-teman apologet Kristen menyatakan Kristen itu bukan agama karena Yesus datang ke dunia ini katanya nggak bawa agama gitu loh. Paham? Baiknya tadi narasi kamu mengatakan gini, kau meninggalkan kekristenan kan gitu, menjadi mu'alaf kan gitu, hingga menjadi agama Islam itu bisa. Kau bilang aku pindah agama, kapan pula aku pindah agama, cuman tadinya aku tak beragama gitu loh, tapi aku beraliran, kepercayaan apa? Kristen. Lalu aku beragama. Apa agamaku? Islam gitu loh.
Dari mana dapat kata agama itu tadi? Dari kata din dalam Al-Quran. Mampunya bahasa Indonesia menampung dan menyerap, mengartikan, menerjemahkan kata din itu dengan kata agama. Gitu. Oke, kita lanjutkan yang lainnya. Rosdawati. Rosdawati. Sorry, Ya, tak, sorry, tak. Iya, siap itu, siap. Oke, kita lihat lagi tamunya. Ditetek layarnya teman-teman ya. Palandut. Mana palandutnya? Dan buat informasi ya, sedikit informasi buat teman-teman Oten ya. Naik ke atas jangan nangis ya. Jangan ya. Jangan menyampaikan narasi yang mengandung unsur cengeng, nangis. Contoh, narasi mengatakan begini. Kok kan dah Islam Faruk? Nggak usahlah kau bahas-bahas Kristen lagi. Kalau kayak gitu kan nggak cocok kayak gitu. Habislah nanti perpuluhan kami Faruk. Jangan. Itu namanya narasi cengeng, ya. Oke, Sri Novera. Yang penting kita tidak menafsirkan dan tidak menyimpulkan ya buku yang mereka percaya, tidak. Apalagi menafsirkan dan juga apa menjelaskan iman orang lain, tidak boleh. Kita hanya bertanya. Kapasitas Bang Faruk cuma sebatas bertanya saja, tidak menyimpulkan, tidak menafsirkan gitu loh. Sri Novera, Bang, aku muslim Ya. bang, aku mau tap-tap bang tadi kok kepencet. oh siap Bunda, ya makasih banyak Bunda ya. Assalamualaikum Makasih bang, salam kenal ya Bang Faruk. Salam Bunda, salam. Maunya ada yang kepencet kan? Bang Wan kan? Maunya ada yang kepencet itu singa, tiba-tiba terbang singa. Baru naik dia ke atas kan dibilangnya, Bang Faruk tadi kepencet singanya, Bang Faruk kepencet. Kata. Oke, Joni Tampu Bolon. Silakan. Makanya on cam aja teman-teman Kristen, on cam aja bertanya aja ke kita lah. Biar kalian dapat informasi, dapat ilmu kalian. Kalau kita tanya sama kalian nggak akan ada ilmunya. Oke, Assalamualaikum Bang. Masa nggak kenal lagi nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Joni, ada yang mau disampaikan? Oh iya, semangat semakan lah Bang Faruk, semakan sehat. Turun aja Amin. aku di bawah. Terima kasih banyak Bang Joni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, mana oten-otennya nih? Ntar ya. Perbanyak duit. Halo, perbanyak duit. Islam Karistin. Perbanyak duit. Perbanyak. Ada orang Medan teman-teman. Saya udah dapat DM dari 2 hari yang lalu. Ada orang di Medan, barakallahu fikum Bunda Diana. Ya, yang DM saya ini muslim katanya. Dia punya teman Kristen mau berdiskusi ke Bang Faruk gitu loh. Nah, cuman saya mau pergi ke tempat itu nggak ada yang saya kenal orang situ gitu loh. Kita memikirkan tentang keselamatan ini gitu loh. Teman-teman di sini barakallahu fikum Bunda Haya, ada nggak warga Medan Marelan? Ada nggak orang warga Medan Marelan? Ini dia ngajak ketemunya, diskusinya di hari Ahad nanti kalau saya mau itu di daerah Marelan. Ada. Ya, Sebaiknya Bang Faruk hindari untuk diskusi satu lokasi seperti begitu Bang. Bagus sifat diskusi dalam satu tempat yang sifatnya terbuka Bang. Sebab ini faktor keselamatan juga. Bukan di Medan. Marelan. Kalau tadi yang mencocokkan itu orang yang kita kenal, kita mau.
Ini kan saya nggak kenal dia ngakunya DM itu Islam, saya nggak kenal dia. Tapi kalau kenal contohnya kayak Bang Wan, ya kan, Bang Andi yang DM Om Muda, boleh, mau kita pergi. Kalau udah lama kenal kan di media sosial ini, dia nggak kenal saya sama dia di media sosial. Tempatnya dia tinggal itu pun nggak ada kenalan kita. Oke, Cumi, selamat bergabung Cumi. 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 Oke, prediksi naik Dinda, prediksi. Tempat yang biasa lah aman di rumah. Halo, kaki Makondo. Ya, Islam Kristen Dinda prediksi. Kristen dong, masa kok Islam menyembah batu? Protestan atau Katolik prediksi? Gak suka nyembah batu saya. Tapi nonot yang kau sembah kan? Toyo bercuti. Kau nggak nyembah batu tapi nyembah nonot gitu. Kalau di tempat biasa itu, Mbak Lai Mas Yudin, tempat biasa itu biayanya cukup besar. Biayanya cukup besar. Kita harus sewa satu tempat di kafenya, gitu loh. Buat biaya sewa tempat kafenya itu lagi, belum lagi akomodasi kita lagi, gitu loh. Kalau kita nyiapkan tempat, kita nyiapkan akomodasi kan. Akomodasinya cukup besar. Tapi kalau dia menyediakan tempatnya, dia menentukan tempatnya, ya berarti dia menyediakan akomodasinya. Tempat dia yang bayar, apanya nih yang bayar. Ya kalaulah kafe misalkan tempatnya itu, berarti dia yang bayar, bukan kita gitu loh. Tapi kalau kita yang ngapain, di kantor polisi boleh lah. Lebih senang lagi sebenarnya kita di kantor polisi gitu. Jangan tuh jebakan. Ya saya udah bilang diskusi di Komal aja. Dia bilang mau ngobrol langsung. Kita lihat aja lah nanti ya. Tapi kalau ada teman-teman sekitar situ, bisa lihat di daerah Marelan, DM saya kan. Alamatnya saya kasih tahu. Dia ngajak diskusinya di sini-sini bang. Dekat nggak rumahmu dari sini? Kalau dekat kan rumah dia dari situ, kita minta teman-teman Muslim di situ untuk menghadiri, gitu loh. Menghadiri tempat itu dan menyaksikan kan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, bisa cepat penanganannya gitu loh. Kalau ada warga situ kan yang Muslim kan, kalau nggak ada ya kita pun mikir juga lah. Ya tetap kita utamakan keselamatan kita kan. Oke, Mr. Riley minta dia dampingi aparat bang. Wah nggak, biayanya nggak sedikit itu bunda. Biaya akomodasinya lebih besar lagi tuh, bukan acara besar. Kecuali yang kita hadapi pendeta besar kan, contoh kayak Mel Atok, siapa lagi, si pendeta Gilbert, mungkin mau kita siapkan akomodasi kan, karena sekali hancur kekristenannya. Mati syahid kan nggak apa-apa, tapi nggak boleh konyol, cemana? Syahid itu nggak boleh dicari-cari. Meninggal aku di sana biar syahid, nggak boleh, cemana? Kalau boleh udah kita buat itu. Masalahnya dalam Islam itu nggak boleh, syahid itu nggak boleh. Bahkan ketika di medan perang saja nggak boleh kita membiarkan diri kita dibunuh sama musuh, nggak boleh itu. Gitu loh, itu perbuatan yang tidak boleh itu. Kopiku kental. Edis TV ya, bukan Edis TV. Oke, kopiku kental. Maaf bang, nggak diapa-apain malah masuk. Aku Islam bang. Siap bang, siap. Kepencet juga itu bang. Karena banyak teman-teman yang kepencet kan. Kenapa diturunkan di bawah? Jangan salah kepencet untuk Mas Rom ya. Kepencet itu dibenarkan, misalnya seperti kepencet Mon level, gitu. Itu dibenarkan itu ya. Yang lain tuh tolonglah. Kita di sini khas untuk oten-oten saja teman-teman. Begitu kan Bang Faruk? Ya, begitu, betul itu bang. Ya teman-teman ya dibantu di follow Bang Wan-nya teman-teman ya.
ada satu mata memandang, masa bangunnya angkanya cuma 6, kayak nomor sepatu anak ada. Follow lah, bangunnya di follow. Jadi saudara muslim kita yang naik, teman-teman yang kita naikkan itu di follow supaya saling mengenal kita satu sama lainnya kan. Itu ibaratnya menjalin silaturahim. Ya, salah satu pintu rezeki bang yang paling mantap rezeki segera mendatangimu itu jalin silaturahim, jangan memutus silaturahim. Teman-teman yang banyak aku gift, terima kasih. Gift itu enggak usah lah, ke Bang Faruk saja, ke aku kalau boleh follow ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fikum abangku, jazakallah khair. Gitu di follow teman-teman. Aku kadang gitu, naik aku nanti kok komal, misalkan komal apologi Islam, ku tengok belum follow gitu loh. Gitu loh. Nanti kan nonton aku kan, maka siapa kan aku lagi nonton gitu, ada teman-teman yang tapping atau teman muslim naik komal Bang Zuma, oh ini ku tengok, oh ini belum follow gitu loh. Bukan kayak Edi sombongnya nauzubillah, nggak ada di fallbacknya orang, coba lah, ngeri kali. Barakallahu fikum abangku, Bang Mr. D. Tengok si Edis, masa yang di follow itu cuma satu akun, itu pun akunnya sendiri, kan sombong kali itu. Tapi teman-teman open ini tidak merasa fallback itu paling banyak 10.000 bang, 10.000 paling banyak gitu loh. Ini cuma satu gitu loh. Gimana santri hamil Kristen pelakunya? Oke, kita naikkan. Oh, ada si Karol. Coba nih, Karol nih udah kayak lembu si Karol ini, makan daun-daunan dia. Oke Karol, selamat bergabung Karol. Bagus suaranya, bagus. Barakallahu fikum Bang Pemuda. Selamat sore. Ya, Islam Kristen Karol. Lihat stiker dulu. Kristen. Ya, lihat stiker dulu. Gak punya kitab suci. Kalau kitab suci yang dimaksud sebagai 100% wahyu, tanpa pernyataan-pernyataan manusia, tanpa pernyataan-pernyataan lain, ya tidak. Kristen nggak punya kan? Iblis juga iya, berarti benar tidak punya. Iblis juga kan ada kata-kata iblis kan di situ. Ada kata-kata iblis menggoda Yesus, kemudian Yesus menyatakan mengingatkan iblis supaya ya di Lukas 4 ayat 8. Nah, dari Lukas 4 ayat 8 itu saya malah menyimpulkan bahwa iblis tertentu itu bisa punya kans untuk bertobat, untuk berbalik arah kembali. Lukas 4 ayat 8. Yes. Begini Karol, kalau kita memahami kalau kita memandang kitab suci itu hanya berdasarkan redaksi, itu pun nggak adil. Karena apa? Kita juga harus memahami historikalnya, bagaimana wahyu itu dituliskan gitu atau dibukukan. Contoh, ketika aku katakan gini Pak Karol, kata Bang Wan, besok kalian jumpa jam 7 pagi. Ini yang berbicara kepadamu Karol siapa? Karol? Siapa? Ya, siapa tuh? Yang berbicara padamu siapa? Ini gue ulangin ya. Aku ngomong nih Karol, kata Bang Wan, besok ketemu jam 7 pagi. Yang berbicara kepada Karol siapa? Iya, siapa? Manusia? Namaku siapa Karol? Oh, Bang Faruk. Yang berbicara Faruk, tapi isi dari pembicaraan Faruk menginformasikan apa yang dikatakan Bang Wan terhadap si Karol itu. Aku dalam gramatikal bahasa jika dipahami dengan kata ganti, aku kata ganti orang pertama. Kamu kata ganti orang kedua, dia Bang Wan itu kata ganti orang ketiga. Karena apa? Karena pembicaraan ini melalui perantara, gitu loh. Bang Wan nggak ngomong langsung sama Karol, tapi ngomongnya ke Faruk. Faruk yang nyampaikan ke Karol apa yang dikatakan oleh Bang Wan, gitu loh. Maka Bang Wan ini menjadi orang ketiga.
Kalau di dalam redaksi bahasa Arab, Bang Wan itu menjadi huwa, domir kata ganti orang ketiga huwa. Di mana huwa ini adalah orang yang tidak ada kita ajak bicara, tidak ada di depan kita. Orangnya entah kemana, entah di mana lah posisi orangnya. Yang penting itu saya sampaikan perkataannya, begitu Karol. Cuman kalau seperti kita kutip dalam Lukas 4 di dalam Lukas 4 dan juga Matius 5, di mana terjadi diskusi antara Yesus dengan si bidis. Obrolan terjadi antara Yesus dengan si bidis. Nah, redaksi yang tertuliskan ini wahyu atau cerita? Halo. Redaksi yang tertuliskan dalam Matius 5 atau dalam Lukas 4 itu wahyu atau cerita? Ketika Yesus itu dicobai oleh si bidis, wahyu atau cerita? Langsung balas membalas, langsung tanya jawab. Iya, yang tertuliskan ini, kisah yang tertuliskan itu wahyu atau cerita yang dituliskan oleh Lukas ataupun dituliskan oleh Matius. Bukan wahyu. Bukan wahyu. Nah, ketika dikatakan bukan wahyu, berarti bukan kitab suci karena bukan perkataan Tuhan, tapi cerita. Di mana narasumber ceritanya atau sang validator ceritanya tidak diketahui siapa orangnya. Maka kalau dikembalikan dalam pemahaman Islam, tak pantas itu dikatakan kitab suci dan tak pantas juga, jangankan kitab suci, dikatakan hadis pun dia tertolak gitu loh, karena tidak diketahui narasumber dari ceritanya. Bisa jadi apa yang tertuliskan itu adalah dongeng belaka karena tidak bisa dibuktikan benar kejadian pernah terjadi pada masanya gitu Karol. Ya saya suka ya orang kayak si Karol ini yang jujur dia gitu loh, lugas dia jujur mengatakan kalau definisi kitab suci itu seperti ini seperti itu, ya berarti benar Bible mereka ini tidak pantas dikatakan kitab suci, begitu Karol kan? Ya benar, itu kan semua dari mana ditulis jadinya kitab suci. Kalau di bahasa Inggris kan Holy Gospel atau Bible atau apa lagi? Ya kan Kitabul Muqaddas kalau di bahasa Arab. Sampai di Indonesia kitab suci. Tapi di bahasa aslinya kan bukan ya kan? Contohnya terjemahan Inggris saja itu Bible. Barakallahu fikum Bang Wan. Ya. Terus sekarang, Karol, kamu kan Kristen nih, Protestan atau Katolik Karol? Saya Katolik yang berusaha menerapkan ensiklik Laudato Si artikel 92, tiap-tiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Oke. Tapi saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya mau tanyakan, konflik yang terjadi antara Edis ya dengan RK. Ketika Edis mengatakan Katolik itu menyembah patung. Bahkan patungnya itu mirip kuntilanak kata Edis. Bagaimana pendapat si Karol dengan narasi Edis yang mengatakan seperti itu? Kalau dalam pandangan memang orang Katolik secara sebentar Karol. Kalau dalam pandangan umum, apa yang dikatakan Edis itu kan melukai hati dari teman-teman Kristen gitu loh. Karena apa? Dalam dialektika kita tidak boleh menjelaskan ataupun merangkum bahkan ngejas kepercayaan orang lain. Yang kita bolehkan cuma bertanya dan mempersilahkan lawan diskusi kita untuk menjelaskan gitu loh. Kalau dalam pandangan Karol, bagaimana pendapatmu ketika Edis menyatakan bahwasanya Katolik itu menyembah patung yang mirip kuntilanak? Silakan Karol. Ya, secara ajaran ya memang itu Edis melakukan yang biasanya dia katakan ya, menyerang yang bukan sebenarnya diyakini, bukan dipraktekkan oleh orang Katolik. Dia menyerang yang dibuatnya sendiri. Tetapi memang saya akui juga bisa jadi itu kritik. Ya, karena ya harap maklum orang-orang Katolik itu kan banyak oknum. Ya bisa jadi orang-orang tertentu jatuh terjebak pada kebenaran yang Edis sampaikan. Artinya ya memberhalakan. Bisa jadi tidak tertutup kemungkinan jadi seperti itu. Oh, berarti kamu tidak mengingkari. Benar kata Edis. Mungkin kemungkinan ada orang-orang kemudian bisa jadi gitu ya. Sebenarnya sesuai ajaran ya tidak boleh menjadi jatuh pada pemberhalaan patung-patung.
penghormatan secara berlebihan, tidak boleh. Tapi ketika orang ada yang melakukan itu dan memandang itu seperti sebuah jimat, lah itu satu, ya mau tidak mau itu harus ada, harus dipegang. Kalau itu tidak berdoa melalui itu, tidak berdoa dengan patung, dengan apa itu, ada yang kurang. Nah itulah terjebak. Di saat itulah orang terjebak dalam putaran berhala ya. Kalau dijadikan patung pada pemberhalaan gitu Tuhan ya, berarti konteks patung itu sebagai berhala gitu ya, Karol ya. Jadinya seperti itu. Oke. Jadinya patung Oke. Cuman kembali begini, teman-teman Katolik ini kan memang ada membuat patung di gerejanya ya dengan alasan yang menurut mereka, dan saya tidak mau mengintervensi salib. Mana juga itu gitu loh, dimana di dalam salib itu ya ada sosok manusia yang digambarkan itu adalah Yesus, digantung-gantung, dipajang-pajang di rumah-rumah mereka. Kalau itu gimana? Bukankah itu salah satu perbuatan membuat patung juga yang terlarang dalam kitab Keluaran? Ya, bisa juga kan. Ya, kan dalil yang dipakai biasanya Keluaran 20 kan 1 sampai 20. Jangan ada berhala atau ala Tuhan lain. Iya, jadi ketika orang memperlakukan itu dan mendukakan Tuhan yang sebenarnya, yaitu jatuh pada pemberhalaan. Makanya kalau saya melakukan itu ya harus diingat ketika ada di hadapan patung Santo Santa ya, yang saya ingat yaitu orang kudus, bukan Tuhan. Yang saya ingat itu teladan mereka. Yang saya doakan, saya berdoa kepada, memohon kepada Tuhan. Begitu untuk saya ya. Oke, tapi saya hindari pemberhalaan. Tapi kamu tetap mengingkari ya, wujud dari patung itu adalah Santa. Kamu ingkari, bukan seperti itu wujudnya, begitu? Maksudnya, oh iya, maksudnya ya, oke, kita membuat patung Santo Santa. Nah, tapi wujudnya bukan itu. Itu bagian kita untuk katakanlah mengingat, menghormati, mengingat apa ya, memori kita. Yeah. Memori. Tapi yang ada itu ya, Santo orang Kudus itu sendiri ya adalah gereja yang jaya, ya. Tidak ada di situ. Berarti gini Karol ya, kalau berdasarkan kitab Keluaran 20, ya nomor 1 sampai 5 ya kalau kita mengkajinya ya. Antara Protestan dengan Katolik ini sama-sama sebenarnya kan. Teman-teman Katolik itu kan membuat patung yang katanya mirip Bunda Maria sebagai alas dengan tujuan yang mereka yang membenarkan mereka. Tuh. Iya, patung-patung itulah. Tapi teman-teman Protestan kan juga bikin patung. Di mana dia membuat patung kayu gitu loh, dalam bentuk salib. Salib itu ada orang juga. Ada sosok manusia juga gitu di sini. Berarti kan membahas tentang patung, sama-sama punya patung sebenarnya. Karol kan, betul nggak? Ya, sama-sama punya kans memang, sama-sama punya kans. Tetapi memang Protestan ya sedikit lebih tidak bakal terjebak ya. Sedikit begitu. Karena kan memang sedikit variasi mereka kan sedikit. Iya, variasi mereka sedikit. Iya. Karena kadang cuman wajahnya saja yang berbeda-beda dan juga warna kayunya kan? Ya, oke ya, betul. Iya. Tapi pada dasarnya sama-sama bikin patung kan gitu Karol kan? Iya. Iya, sama bikin patung. Jadi memang harus dihati-hati juga dengan batinnya itu. Mana itu bisa masuk pada Keluaran 20 itu, mana yang tidak. Tapi nggak bisa dipungkirin juga Bang Karol. Nggak dipungkirin gini Bang Karol. Karena terbiasa dari kecil dihadapkan kita, kayak aku waktu kecil kan, dihadapkan pada satu gambar, dikatakan itu adalah Tuhan, gambar Tuhan gitu loh. Jadi setiap aku melihat manusia yang mirip dengan gambar yang dikatakan gambar Tuhan itu, atau aku Kristen, aku langsung mengingat Tuhan waktu itu. Iya, bagus diingat, tapi jangan disembah ya. Maksudnya lihat Faruk yang mirip, lihat Faruk misalnya sudah gondrong, lalu saya menyembah Faruk kan jangan. Iya, tapi orang gondrong dianggap kan jadi mirip Tuhan kan? Iya betul. Hati-hati jangan sampai menyembah yang gondrong ya.
Iya, makanya begini dia, Karol. Banyak orang-orang yang menjadi korban dari ketidaktahuan mereka. Contoh nih, kalau ada di Indonesia kejadian, ada orang pakai jubah putih, terus pakai dia imamah warna merah, rambut dia gondrong, oh iya kebetulan kan kulit dia putih, joget-joget lah dia main TikTok, ditengok sama teman-teman Oten kan, wah ini menghujat ini katanya, menghujat ini. Yang salah itu si gondrong yang kulitnya putih, pakai jubah putih joget-joget, atau orang yang menuding dia menghujat? Yang salah bisa dua-duanya ya. Loh, yang bikin video, yang joget-joget dia nggak tahu ini, Karol. Dia putih, tahu memang dia gondrong. Kebetulan saja waktu itu video dia FYP gitu loh. Memang dia kebiasaannya joget-joget, orang dia memang dancer. Cuman kebetulan mungkin dia karena dia muslim baru pulang dia sholat dari masjid gitu loh, nggak dilepasnya jubahnya, pakai sal dia warna merah, rambutnya gondrong putih ganteng joget-joget. Nah teman-teman yang yang modelnya ya yang disalahkan ya yang nonton, yang mengatakan dia menghujat kan yang disalahkan. yang salah. Kok penonton yang salah, Karol? Gimana sih? Nonton yang salah kalau gitu. Teman kita yang gondrong itu kasihan kan, jadi korban dia kan atas ketidaktahuannya dia, kan dipanggil dia nanti. Bukan hal itu. Kenapa kok joget-joget kayak gitu? Kok begitu? Iya, delik aduan itu, delik aduan. Iya, delik aduan, tinggal siapa yang kuat pembuktiannya. Iya, pembuktian kan? Dipanggil dalam pembuktian. Siapa yang kuat pembuktiannya, siapa yang lemah, siapa yang kuat, ya sudah. Apa salahku? Salahlah kau. Rambutmu gondrong, kulitmu putih, pakai jubah putih, pakai sal pula lagi warna merah. Aku baru pulang sholat maghrib waktu itu loh, kata dia. Loh, kenapa kau harus seperti itu berpenampilan? Penampilanku memang kayak gini loh. Enggak, kau menghujat. Salahnya juga, dia juga salah. Salahnya juga dia. Kok apa menari-nari juga itu. Iya kan nggak ada larangan. Di undang-undang negeri kita kan nggak ada larangan menari. Boleh menari orang kok. Bahkan tarian tradisional diapakan di Indonesia ini menjadi daya jual pariwisata kan? Ya. Nah berarti yang salah yang menuding dia sebagai penghujat gitu loh. Iya kan? Iya. Boleh juga, boleh. Ya, tinggal dimasukkan ke ranah mana, delik mana, siapa yang mampu membuktikan, siapa yang tak sanggup, ya yang tak sanggup itu yang bakal kena vonis. Ya, jadi yang salah itu adalah teman-teman yang menyamakan yang menyamakan sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk. Yang salah itu adalah teman-teman yang menggambarkan Tuhan dengan fisik mirip sama makhluk. Punya rambut panjang, kulit putih, hidung mancung, ganteng, pakai jubah, itu makhluk. Gitu loh. Banyak makhluk yang seperti itu. Ketika kalian temui makhluk seperti itu dan berkelakuan dia tidak pantas, tidak sesuai dengan adab dalam pemahamanmu, kau bilang dia menghujat. Gitu loh. Yang salah bukan dia, tapi yang salah kalian yang menyembah dan juga menuhankan makhluk. Oke, kita tengok dulu ya, ada nggak ada di Oten yang mau naik berdiskusi nih. Oke, si Harianja lagi nih mau naik nih, Karol. Bentar, kita diskusi sama Harianja dulu. Oke. Ya, dengan pernyataan saya tadi atau tidak seperti saya, jangan-jangan. Paroki apa, Karol? Maksudnya saya. Tempat saya. Paroki apa? Paroki, di Manado itu saya turun ini. Oh, naik di atas ya. Yesus Gembala yang baik. Ya, Yesus Gembala yang baik di Manado. Harianja channel. Open mic. Selamat sore. Harianja. Ya teman-teman, di follow ya Bang Wan ya, narasumber muslim kita Bang Wan, di follow teman-teman ya.
151 masih ini teman-teman. Saya berharap Bang Wan bisa dapat followers 500 di sini. Karena Bang Wan pun terkadang dia live memberikan kajian-kajian. Nahu juga sama teman-teman. Bang Wan ini yang ada YouTube-nya kan? Iya, nggak tahu. Bang Wan itu live juga mengajak teman-teman untuk apa? Untuk mendalami pemahaman Islamnya. Beliau ini juga, masya Allah, nahu sorobnya luar biasa teman-teman. Bang Wan. Sebentar Bang Faruk ya, Karol kamu Manado kah? Ya. Begini, kamu kenal dengan Doni Rompis yang sebagai ketua menghuni yang memprotes Ustadz Abdul Somad dilarang berceramah di Manado, benar? Nah, saya pernah lihat itu video, bukan video, berita ya, Ustadz Somad dilarang di Manado. Tapi yang betul apa ya? Tokoh-tokoh itu yang itu siapa? Manguni atau yang saya tahu situ yang saya baca Manguni dan ketua Manguni si Doni Rompis. Dan Doni Rompis itu temanku. Sangat-sangat kenal dan dia kenal aku. Bahkan saya sempat berkomunikasi dengan dia, brother, apa masalah sehingga kamu melarang ustadz kami itu datang berceramah di mana itu? Apa masalahnya apa? Sehingga kali ini dia tidak memberikan satu statement atau jawaban yang tepat ke saya. Begitu Karol. Beritanya. Saya baca berita di depannya saya tidak klik YouTube-nya. Jadi saya tidak tahu alasannya apa. Mungkin ya karena jejak digitalnya Ustadz. Ustadz Abdul Somad ya, UAS. Masalahnya sekarang juga daripada kelompok bangun yang lain tidak mempersoalkan ketika ada statement Ustadz Abdul Somad bahwa patung itu ada hantu, karena bagi mereka teman-teman Kristen itu adalah pembahasan dalam akidah Islam yang wajar-wajar saja lah, sama seperti orang Kristen yang menyatakan bahwa kami ini sebagai domba sesat. Ya wajar dalam kelompok Kristen itu sesuatu yang wajar saja kan. Tetapi ketika sesuatu yang sifatnya internal dijadikan bahan eksternal, itu jadi masalah. Aku sudah tanya sama si Doni Rompis loh. Tapi karena dia belum jawab, saya punya WhatsApp. Oh iya saya tahu itu Doni Rompis ya. Ya teruskan Bang Faruk, teruskan Bang Faruk. Ya, oke, kita naikkan. Ada si Samuel. Siapa tadi? Nggak ngomong dia, nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong, kita turunkan aja lah kalau nggak mau ngomong. Oke. Naik yang baru naik. Yo. Oh, Paulis bukan di sini tadi ya. Paulis di tempat PST loading. Selamat sore. Open. Oke, NC kita turunkan ya. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik on cam, kita naikkan satu-satu. Anditi, halo Anditi. Oke, kita turunkan. Ada siapa lagi nih? Si Suhaim. Suhaimi Ahmad ini. Bang, terpencet bang. Siap abangku, siap. Ada user yang baru user. Ya, user. Halo user. Nah kalau belum ini saya mau bertanya nih kalau gini. Sangkakala. Wah, Sangkakala mantap nih namanya. Namanya Kristen Ahmad.
turun dia. Kita Faruk agama apa sih? Loh. Agama Islam udah kotor, agama Islam Faruk gimana sih? Gimana agama bisa kotor? Enggak, bedakan antara agama dengan personality. Agama itu bukan orang gitu loh. Agama itu ajaran gitu loh, bukan orang. Sama dengan gini, buku biologi misalkan nih. Terus setelah itu ada orang membunuh. Apakah yang membunuh itu adalah buku biologi? Orangnya, jangan kau salahkan biologinya. Coba. Kalau kamu menyalahkan buku biologinya, cari literasi di dalam buku biologinya. Adakah diajarkan, dibenarkan untuk membunuh? Kalau nggak ada, ya sudah. Salahkan orangnya. Bagaimana lah buku bisa membunuh orang yang nggak aja kok. Saya punya pertanyaan nih, Bang Faruk. Ada Longinus ini. Ada Kristen juga ini. Ini Longinus bertanya sama Longinus sekarang, Karol. Pertanyaan saya ke kalau Longinus lain dengan pertanyaan saya ke host ini. Menurut Bro Longinus ini bagaimana ini Imamat 17 ayat 11? Sepertinya ayat ini tidak ilmiah, tidak saintifik ini. Bagaimana menurut Anda? Apa ayatnya? Imamat 17 ayat 11. Dalam darah makhluk, nyawa makhluk itu ada dalam darahnya. Nah, ini jadinya ini kan nyawa makhluk ini jadi sederhana ke darah saja. Padahal makhluk itu ada kompleks loh. Bukan hanya darah, ada organnya, ada pembuluh darah, ada saraf, ada memori. Walaupun memori makhluk kalau di bawah manusia itu memorinya jangka pendek saja. Sementara manusia punya memori jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi kan ini Muhammad 17:11 jadi korban darah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ya paham juga sih, tapi dari ayat tadi itu jadinya makanya kan sampai sekarang contohnya ya. Ketika SSY melakukan penafsiran terhadap ayat ini, makanya mereka tidak donor darah. Mereka Darah ini yang itu penting darah melambangkan tercurah, nyawa. darah tercurah, yang Paham penting kau? saja darah tercurah, maka daging terserah dia apa kan terserah. Sabar. Kamu pahamkah dalam korban bangsa Yahudi, penebusan dosa itu oleh korban darah, penumpahan darah. Tidak sepenuhnya harus darah. Ada tepung, dan saya dukung kalau tepung. Ya, tepung itu harus dipercikkan dengan darah juga. Tepung pun harus dipercikkan dengan darah. Oh ya, aduh. Iya, kamu tidak tahu kalau tepung biasa saja tidak boleh menebus dosa. Harus dipercikkan dengan darah juga. Itu arti darah untuk penebusan dosa. Sepatutnya kau yang mati. Maka binatang itu menumpahkan darah supaya kau tidak mati. Dia yang mati untuk kau. Untunglah bait suci tidak ada sehingga tidak ada korban-korban seperti di masa lalu itu. Iya, tiada. Sebab korban itu hanya boleh dilakukan di bait suci Yahudi. Tidak boleh dilakukan di padang-padang, belakang mau rumah, belakang sinagoga. Makanya Yahudi mau membina bait suci yang ketiga. Iya, tuh. Korban-korbannya jadi ada lagi kalau ada bait suci kembali, bait suci ketiga pembangunannya. Iya. Akan ada korban darah balik. Ya oke, itu Imamat 17 Kalau ayat. Gafur ini dia korban haiwan untuk bahagi-bahagi daging. Untuk makan ramai-ramai, Faruk ini. Kalau Yahudi dia bakar habis. Dia percik itu darah, dia bakar habis. Tiada bahagi daging.
Tapi sebenarnya ada di tempatnya di ayatnya yang dipegang oleh host ini, ayat yang menyempurnakan atau menggantikan yang lain, ya. Ada mansak dan mansuk, nansak dan mansuk itu. Nah, saya lihat itu ayat-ayat seperti ayat Kejadian 1 ayat 29, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 30, 1 Korintus 8 ayat 8. Saya lihat itu dinansak atau dimansuk dengan satu ayat saja. Ya ada. Al-Baqarah ada 168. Digenapi, Iya, bukan dimansukan. Digenapi dengan, kalau istilah digenapi ya oke, digenapi dengan itu. Bukan dilupakan atau digantikan dengan ayat yang lebih baik. Iya. Dalam Kristen Memang, itu narasinya bukan seperti digenapi. itu. Iya, narasinya bukan Baru gitu. 6 memang. Efesus 2 15 digantikan nggak itu? Digenapi. Efesus 2 nomor 15. Coba baca Longinus. Digenapi atau Iya, itu digantikan? digenapi oleh Yesus Kristus, maka tidak berlaku lagi. Efesus 2 nomor 15. Digenapi atau dibatalkan itu? Dengan matinya, Digenapi, Yesus sendiri kata. di kayu salib, maka batallah segala hukum Taurat. Digenapi. Digenapi sih. Kayak mana sih Longinus ini? Kalau yang dilupakan digantikan dengan ayat yang lebih baik, itu Faruk. Iya kan itu. Jadi prakteknya Al-Baqarah 168 itu Itu Tuhan Faruk. Iya, makanya Kalau praktekannya yang dilupakan 168 digantikan dengan ayat yang lebih baik. Sabar dulu si Karol, sabar dulu. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat atau menggenapi hukum Taurat. Menggenapi, maka itu tidak berlaku lagi. Baca Matius 5. Yesus kata, "Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Ilmu. Terus 2 ini membatalkan atau menggenapi? Iya, dengan matinya itu tidak berlaku lagi, sudah digenapi. Itu maksudnya. Ini memang bagus ini. Ini sejalan dengan datangkan yang lebih baik. Datangkan yang lebih baik. Membatalkan atau menggenapi di sini? Menggenapi dengan kematian Yesus tidak berlaku lagi. Belajar baca ya. Balik ke SD lagi, belajar baca. Me tambah N TA ba TA ta tambah L tal membatal KA K tambah N kan bacaannya menggenapi. Malaysia juga, jadi ya pemahamannya ya dikit-dikit. Sabar dulu Karol. Kata si Longinus bacaannya menggenapi. Ulang lagi Longinus. Iya Ibu Guru. Ulang lagi ya, kita eja ya. Me tambah M mem. BA ba. TA ta tambah L tal. Batal. Membatal. KA K tambah N kan. Bacaannya menggenapi katanya. Katanya pemenang Piala Nobel, tapi baca ini aja pun nggak bisa, cuman. Jadi gimana tuh host? Jadi gimana tuh host? Jadi yang saya lihat itu Al-Baqarah 168 itu menyapu. Waduh, ini saya pakai kata menyapu ini, bukan menggantikan nih. Menggantikan yang lebih baik. Menyapu Kejadian 1 ayat 29, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 30, 1 Korintus 10 ayat 25, 1 Korintus 8 ayat 8, 1 Timotius. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 168. Toibnya itu menyapu yang saya sebut ayat-ayat tadi itu. Gimana tuh host?
Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Apa ini? Al-Baqarah 168 kan? Iya. Al-Baqarah 168 ini kalau menurut prinsip Al-Baqarah 106, maka Al-Baqarah 168 ini menyapu ayat-ayat di Bible yang saya sebut tadi ini. Iya, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal. Halal haram itu kan sudah ada ketetapannya di dalam hukum Islam. Apa yang halal, apa yang haram gitu loh. Karol. Iya, itulah makanya saya sebut tadi itu bagian toyibnya itu yang membuat ayat-ayat di Bible itu disapu oleh Al-Baqarah 168 ini. Satu ayat ini menggantikan kasarnya ya, menggantikan atau apa? Nanti orang Kristen marah. Karena ayat itu dahulu dengan kalimat ya ayyuha. Ya ayyuha itu harfun nida, huruf panggilan. An-nas itu munadi yang dipanggil oleh Allah. Kulu fi'il amar. Makanlah oleh kalian semua mimma dari apa saja. Jadi mimma situ ada huruf yang hilang, namanya huruf nun dari kalimat min dan ma. Jadi dia menjadi satu, jadi mimma dari apa saja gitu. Fil ardi, fi itu huruf jar, al ardi majrur. Fil ardi di bumi. Halal thayyiban. Ada halal tapi tidak bervitamin. Nah, di kalimat makan yang bervitamin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-sekala mengikuti keinginan daripada syaitan. Nah, pertanyaan di sini secara mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah artinya pemahaman yang terbalik. Karena di sini sifatnya am, publik. Makanya Allah Ta'ala memanggil dengan wahai sekalian manusia, makanlah kalian semua dari apa yang halal dan bergizi. Secara logik, yang tidak halal bukan manusia, itu saja. Jadi kalau manusia itu dia akan makan yang halal dan yang thayyib, yang bervitamin. Maka yang bukan manusia tidak akan pernah makan yang thayyib, apalagi yang halal, yang haram. Itu kan senang saja dari segi mafhum mukhalafah. Gitu dia, Sahabat Karol. Teruskan Bang Faruk. Ini izin Pak Wan, sudah mau masuk waktu asar di sini. Mungkin kita rungkatkan dulu lah Bang Wan ya, dan si Karol buat teman-teman. Baik. Teruskan. Asar. Nanti buru-buru waktu asarnya. Baik. Sekali lagi Bang Wan ya, barakallahu Bang Wan, jazakallahu khairan. Karena nanti follow aku bro. Ya. Di follow teman-teman ya Bang, di follow. Sampai di sini dulu teman-teman. Jadi tidak mudah dikasih tambah ini. Tinggal klik tambah, kalau namanya pendek kan tinggal klik tambah. Namanya panjang jadi harus klik baca mata. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Wan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang percaya kepadaku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki hidup kekal di sorga. Karena aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang itu. Dan pada akhir kiamat, aku akan datang menjemput orang yang percaya kepadaku. Karena Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ada kepastian. Jadi neraka itu Bang, di dalam perspektif sudut pandang iman kekristenan, neraka itu tidak ada bagi kami. Nah, karena kita ini berbicara tentang keimanan ya. Iya betul, silakan Abang serikan juga. Kalau Abang bagaimana? Kalau Abang ada kepastian nggak seperti saya? Ya, Bang Jerry juga mengutarakan tentang keimanannya. Ya kalau Bang Jerry tanya tentang keimanan saya, kan yang jelas sesuatu yang kami imani bahwa selain daripada Islam itu tidak ada yang
Tidak ada yang selamat toh? Pasti. Nah, ya. Yang kami yakini kan kita bicara masalah keyakinan. Betul. Gak apa-apa. Tidak menjelek-jelekan agamanya Bang Jerry, tidak. Ini kita berbicara berdasarkan keyakinan gitu loh. Betul. Selama manusia itu masih ada agama, tidak keluar dari agama, dari keyakinannya, masih banyak harapan untuk kita tuh masuk surga. Memang secara secara prioritas itu kita mau dimasukkan ke neraka, mau ditaruh di surga kan itu hak prioritas Tuhan kan gitu. Artinya yang penting kita beriman, kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, selebihnya itu terserah Tuhan nanti gitu loh. Karena apa? Tidak ada manusia itu yang 100% masuk surga karena amalnya, tidak ada. Tidak ada. Setuju. Itu yang kami imani gitu loh, yang kami imani gitu. Ini kan Lalu kepastiannya siap. Berarti kepastiannya artinya itu kan sekalipun dia melakukan amal dan amalnya baik dan luar biasa, dan Pak Rama bilang nggak bisa memastikan dia masuk surga, dan saya sepakat dengan itu. Karena juga di dalam pemahaman saya belajar ternyata waktu itu rekan-rekan Rasul bertanya, apakah karena amalnya dia masuk surga? Rasul bilang bukan. Termasuk Anda Rasul. Rasul bilang iya, termasuk saya. Semua itu adalah rahmat Allah. Betul ya Bang ya? Mungkin itu yang Anda pastikan kan? Iya. Nah, maka dengan itu berarti yang punya hak prerogatif menentukan Pak Rama masuk surga kan Tuhan, betul? Nah, ada nggak data secara detail yang Bapak Rama bahwa kalau percaya ya kan agama yang satu-satunya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Itu toh yang menjadi diridhoi itu apa maksudnya? Yang menjadi landasan utama. Kalau Bang Jerry bertanya masalah dalil, ya banyak dalil yang menjelaskan di dalam Al-Quran banyak gitu loh. Baik. Tetapi begini abangku, saya terlintas, nggak apa-apa. Saya terlintas di dalam pikiran begini. Kalau kita melihat data yang ada, kalau kita mau jujur ya, memang ada data yang mengatakan bahwa masuk di dalam siksaan itu adalah atas penentuan Allah, ya kan? Karena memang harus dicuci di sana, pemberesan di sana. Betul tidak itu, Bang? Oh iya. Yaumul hisab. Betul kan? Yaumul hisab. Artinya dari perbuatan gitu. Dari perbuatan jelek kita gitu. Betul. Oke. Lalu Pak Rama pernah nggak mendengarkan penjelasan dari Ustadz atau Kiai yang mengatakan bahwa nanti juga akan disiksa tapi ada durasinya, atau memang nggak ada durasinya, Pak? Atau itu semua dalam penentuan Allah juga? Maksudnya durasi penyiksaannya yang kita jalani. Iya, pengen tahu saja. Iya, betul. Iya. Berapa lama itu? Ya, kan ada tugas tuh untuk menjaga neraka. Malaikat siapa? Malaikat Malik penjaga neraka. Malaikat Ridwan penjaga surga. Kan itu ada penjaganya semua. Ya, dan ini yang bertugas ya yang memberikan kesaksian kepada Tuhan kita, yaitu ya malaikat. Artinya ini perbuatannya ini sesuai dengan perintah, ya kan? Dan larangannya. Artinya itu artinya itu penentuan Allah juga kan? Oh iya. Tapi nggak ada durasinya, nggak ada disampaikan kepada Pak
Rama ini ya, kalau Anda begini, ini selama, karena kan begini Bang, karena kan begini. Sekarang gini Bung, biar gak terlalu bertele-tele ya. Kita bicara gampangnya aja ya. Baik, silakan. Kita Indonesia ini kan negara hukum. Betul. Ya kan? Terus maling ayam sama korupsi triliunan sama ndak itu hukumannya? Lamanya sama ndak? Iya, tidak. Enggak toh? Ya sama. Berdasarkan apa yang kita perbuat gitu. Maksudku begini, Pak, oke, nggak apa-apa. Itu masuk akal. Tapi yang mau saya tanyakan, itu berapa lama, Bapak? Itu karena memang, misalnya nih, Pak Rama itu kalau di dalam keyakinan Pak Rama kan 1 hari di dalam dunia 1000 tahun nanti di sana kan? Iya kan, betul ya? Betul. Ya. Bayangkan saja dalam setahun, Bang. Anggap saja Pak Rama ini berdosa 10 hari. Dalam setahun 10 hari 10 hari kali 1000 itu kan lama Abang di sana, Bro. Dalam setahun. Alam akhirat jangan kamu samakan dengan alam dunia. Oke, harusnya bagaimana? Baik. Ya. Siap. Jadi bagaimana? Alam akhirat. Alam akhirat ya. Baik. Alam dunia sama alam kandungan itu nggak sama. Apalagi alam akhirat. Alam dunia sama kita waktu kita berada di dalam kandungan mama kita itu nggak sama. Apalagi kita mau ngomongin masalah akhirat. Bagaimana itu cara Bapak memastikan itu sesuatu yang tidak pasti itu? Yang penting percaya saja. Maksudnya? Ya kan, katanya kan tadi tidak sama, ya kan? Nah, sekalipun ada data mengatakan 1 hari di dunia 1000 tahun di sana. Iya kan. Kan Abang bilang tidak sama. Sampai kan bilangnya gini, artinya sehari di dunia, 1000 tahun di sana. Artinya kalau sampai sehari mengerjakan dosa misalkan 10 kali, berarti kan sehari dikalikan berapa kan gitu hitungan sampean. Iya, betul. Ya, iya bagaimana? Iya. Artinya alam kandungan saja sama alam dunia ini tidak sama. Apalagi kita mau menghitung dan memprediksi alam akhirat nanti. Gitu loh. Lalu bagaimana cara memastikan itu, Bang? Maksudku, bisa nggak disampaikan itu ndak ya? Itu nanti kembali lagi kepada yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita gitu. Iya, baik. Iya, karena begini teman-teman, kan bahwa memang tidak ada kepastian ya. Betul ya Pak Rama ya? Ya, jadi beliau ngomong apa adanya ya. Untuk teman-teman yang di bawah, artinya kami berbicara seperti ini bukan kami menghujat. Ini kita berbicara masalah tentang keyakinan masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang di bawah yang tetap dengan pendiriannya, artinya tetap di Kristen, silahkan. Ya barangkali ada yang tertarik atau berpindah keyakinan, monggo ya, karena karena Pak Rama mau menyusul. Islam itu mengajarkan tata cara berbicara, berbangsa dan bernegara. Islam itu mengatur mantap. Bagaimana caranya kita berdiskusi, bagaimana caranya kita ngomong sama yang lebih tua, bagaimana kita berbicara terhadap orang tua, bagaimana kita berbicara terhadap adik kita yang di bawah kita gitu loh. Islam itu mengatur itu semua. Baik. Berarti selama ini banyak yang tidak melakukan ya Pak Rama ya? Pak Rama? Ya. Berarti kalau begitu semua sudah diatur tapi ternyata tidak mau diatur, bagaimana itu?
Pak Rama, begini. Tadi kan Pak Rama bilang semua itu sudah diatur ya di dalam keyakinan yang sudah tertulis. Nah, tapi di realita atau di dunia fakta yang kita lihat sekarang kok nggak sesuai apa yang Pak Rama sampaikan tadi. Yang bermasalah sebenarnya oknumnya atau pengajarannya, Pak. Oknumnya. Atau memang itu ada ajaran? Karena begini bro ya. Bagaimana? Saya misalkan memang sudah benci sama Mas Jerry gitu ya. Diri saya, hati saya ini memang sudah benar-benar ada perasaan benci sama Mas Jerry. Apalagi Mas Jerry itu berbuat salah. Berbuat baik pun tetap salah sama diriku. Karena memang hatiku sudah tidak terima sama Mas Jerry gitu. Artinya, dilandaskan kebencian ya? Iya. Jadi kalau bagi saya sejauh apapun saya akan menerangkan gini. Kalau memang Mas Jerry misalkan tidak ada niatan untuk mendengarkan, untuk mencerna apa yang saya omongin, ya tetap akan menyangkal. Sebaliknya, saya juga sejauh apapun Mas Jerry mengutarakan ini itu, tapi karena memang tidak ada keyakinan bagi saya, ya tidak akan masuk gitu loh. Makanya di situ lakum dinukum waliyadin. Iya. Tapi Pak Rama menurut Pak Rama sendiri ya. Bro, ini teman-teman sudah banyak yang datang ya. Izin ya. Mau lanjutkan pekerjaan. Oke. Yuk. Siap. Lanjut. Yo, salam toleransi. Siap. Semangat. Yo Pak Rama. Ya, beliau lagi sibuk ya, teman-teman. Gak apa-apa. Oke. Halo, Kakak. Halo. Sore. Bapak atau ibu ini? Halo? Monitor? Halo? Monitor? Halo? Iya, halo. Oh, tidak ada respon ya. Halo, Kakak. Halo. Oh, baiklah. Ya, nanti Kakak ya dikondisikan dulu. Hentine ulang. Oke, baik. Teman-teman, selamat sore sekali lagi, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat ya. Selamat mencari kebenaran juga. Baik, thank you teman-teman telah bergabung ya. Sekarang kita angkat ini si Muhammad. Halo Bapak. Halo. Monitor. Iya, halo. Halo. Selamat sore, Pak Muhammad.
Oke, dikondusifkan dulu ya Pak Muhammad ya. Ya kasihan yang lain sudah lama menunggu juga ya, supaya nggak mubazir waktunya, supaya gantian dengan teman-teman yang lain. Oke, karena ada 20 di bawah permintaan ini ya. Oke, kita angkat dulu satu-satu ya. Thank you teman-teman telah bergabung ya. Kita akan diskusi secara santai saja ya. Oke, Mas Al, baik. Selamat sore, Mas Al. Sore. Baik, keyakinan apa Bapak? Muslim, abangku. Salam toleransi. Baik. Bisa buka kamera dulu abangku. Sebentar ini, kameranya gimana ini? Baik, saya undang ya, coba. Oke, sudah. Tinggal disentuh dan diraba. Mantap. Mas Al. Mas Al ini gitaris ini, dia punya model ini. Oh iya, terima kasih. Itu cuma seni aja itu apa? Oh, Mbak. Hobi bang, hobi. Iya iya, sama kita juga hobi. Bangun tidur ini saya sampai semerawut rambut. Boleh itu, so ganteng itu, hah? Menyala abangku. Ya. Kita hanya diskusi santai bang. Silakan. Sebelumnya salam kenal dulu lah. Baik, salam kenal juga bang. Mas. Sama Pak Jerry, aslinya orang mana ini? Kita Sumatera. Kita Sumatera Pak. Kita Sumatera. Dari Jawa saya. Oh baik ya. Ya salam kenal lah bang. Bang Mas Al. Iya. Kita hanya diskusi saja, bertukar pikiran ya, mengisi waktu yang ada. Sambil santai-santai lah, sambil ngopi lah. Betul betul. Sambil silaturahmi kan begitu abang, sambil biar ada wawasan sedikit kan begitu. Betul abangku. Siap, mantap. Ya sekedar ini aja sih. Iya. Apa pengen saling berbagi wawasan begitu kan. Saya juga biar nggak penasaran gitu kan. Baik. Dalam keimanan kekristenan yang begitu sangat meyakinkan begitu kan. Saya juga agak-agak penasarannya tuh di ini, bahwa ada kepastian dan ada itu apa namanya, keselamatan yang benar-benar gak ada ditangguhkan, itu benar-benar sudah dijanjikan surganya, itu seperti itu yang saya menjadi penasaran dalam pikiran saya seperti itu abang. Iya. Kepastian yang, maksudnya saya mau tanya, kepastian yang seperti apa yang membuat saya yakin itu kan, kalau bener-bener surga itu sudah dipastikan oleh umat Kristen. Iya, seperti itu aja tolong dijelaskan apa. Terima kasih. Baik Mas Al, thank you ya. Saya sampaikan secara sederhana ya. Jadi begini, kepastian surga itu menjadi bagian, itu menjadi hak bagi siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dasarnya apa? Kan itu yang menjadi dasarnya apa? Karena dasar ini, alasan inilah yang membuat kita mempercayai sesuatu yang punya alasan yang akurat, kan begitu. Nah, alasan yang akurat kenapa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu masuk surga. Nah, maka saya akan sampaikan di dalam keyakinan kekristenan bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, akibatnya adalah hukuman. Nah, karena Adam dan Hawa yang merupakan ciptaan pertama dari debu dan tanah, ya, lalu diberikan hidup oleh hari itu mereka hidup.
Karena dosalah membuat Adam dan Hawa mengalami keterpisahan dengan sang ilahi itu. Karena Allah sudah mengatakan, kalau engkau memakannya, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Nah, itu dasarnya dulu. Sekarang pertanyaannya, kematian apa? Jelas itu keterpisahan dengan Allah. Ya, karena keterpisahan dengan Allah itu memang neraka, Bang. Nah, oleh karenanya Pak, dikatakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berfirman bahwa nanti benih perempuan dari Hawa itu, ya, akan hadir, ya, seorang manusia yang akan menyelamatkan manusia itu. Siapa dia? Allah. Nah, ini berbicara apa sih? Berbicara Allah yang adil dan kasih. Nah, Allah yang adil, dan karena keadilan itu terletak ketika melawan dihukum. Ketika melanggar akan menerima konsekuensi. Itu keadilan Allah. Itulah sebabnya misalnya kalau kita melihat di wilayah kita atau tetangga kita melakukan pelanggaran kepada undang-undang dasar pasal ini kan pastinya dikenakan hukuman kan. Nah, ketika hukuman itu tidak sepantas dengan apa yang dia perbuat, biasanya korban atau keluarga menuntut keadilan kan. Nah, demikian jugalah keadilan Allah akan menghukum bagi siapa yang melanggar. Nah, karena manusia semuanya telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada manusia di dunia yang hidupnya kudus dan sempurna, maka konsekuensinya manusia akan dihukum. Nah, itu keadilan Allah. Tapi Allah itu kasih. Allah yang kasih tidak rela melihat ciptaan yang istimewa, yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia, itu binasa selama-lamanya di neraka. Maka dengan itu, sejak awal Allah merencanakan bahwa dia akan menjadi sama dengan manusia. Di dalam pengakuan para nabi. Sehingga waktu Yesus hadir, yang dia adalah Allah dan Tuhan, malaikat mengatakan begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dikatakan dia juru selamat. Nah, kalau dikatakan dia juru selamat, berarti ada korban, ada objek ya yang lain yang dia selamatkan. Nah, oleh karena itu di dalam pemahaman iman kekristenan, Pak Al, jadi segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, begitu. Nah, dengan keberadaan Yesus sebagai manusia, yang dia adalah datang dari sorga, menjadi sama dengan manusia, dia tetap Allah, hanya menggenakan natur kemanusiaan kepada dirinya, agar dapat taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dia telah menebus dosa-dosamu dengan darahnya yang tercurah ini tadi. Maka setelah dia memastikan keselamatan itu, dia kembali ke sorga, Bang. Dia mengatakan begini, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang memastikan saya masuk surga adalah ya Tuhan, bukan yang lain. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Nah, itu dulu, Bang. Ya. Jadi apa, kapasitas Tuhan tuh bisa berubah wujud menjadi manusia lah, untuk menebus dosa manusia seperti itu kan. Iya kan. Betul. Jadi betul, Bang, karena Allah punya kapasitas untuk mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, contoh. Kalau
itu iya kuasa. Iya. Mungkin iya. Tuhan itu mempunyai kapasitas. Betul. Contoh, banyak teman-teman yang bertanya, tidak masuk logika, kenapa Allah menjadi manusia? Ya memang bagi kita tidak masuk logika, tapi bagi Allah semuanya bisa masuk, betul tidak Bang? Bisa saja itu. Iya bisa saja. Ya karena dia mampu melakukan itulah. Intinya begini, karena Allah Maha Kuasa, karena Allah itu punya kehendak. Kalau dia mau menyatakan kemahakuasaannya, kalau dia mau menyatakan kehendaknya dengan dia mau manusia, ya apa salahnya? Terkecuali kalau dia tidak mau, ini dia mau. Berarti iman di dalam kekristenan itu sudah diselamatkan semua itu umatnya itu. Betul. Yang ya. Jadi yang berbuat maksiat itu bagaimana itu? Ya, oke, baik saudaraku. Jadi saya tegaskan sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya bahwa akulah ego ini, akulah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu tidak akan binasa selama-lamanya di neraka. Sebab aku datang. Tidak binasa maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya itu tidak masuk neraka, binasa. Binasa itu kan neraka selama-lamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, aku memberi hidup kekal kepada mereka, kepada yang percaya, individu yang percaya. Dan mereka tidak binasa, karena mereka pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. 2000 tahun yang lalu, setelah dia menyelesaikan keselamatan itu, dia naik ke surga, Pak. Dan dikatakan dia nanti datang di akhir kiamat, menjemput orang-orang yang percaya kepada dia, sekaligus menghancurkan antikris dan dajjal-dajjal itu, pemberontak-pemberontak itu. Begitu abangku. Jadi intinya begini, di dalam iman kekristenan, Mas Al, yang kekal itu ada dua. Yang pertama surga, itu kekal. Yang kedua neraka. Nah, mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, hidup kekal. Tetapi mereka yang di luar Yesus itu dipastikan juga akan masuk neraka bersama-sama dengan iblis dan para pengikutnya, nabi-nabi palsu, rasul-rasul, guru-guru palsu. Itu yang tidak mengikuti Yesus ya. Iya. Itu pertanyaan saya tadi kan, ini bahasa saya belum jelas, mohon maaf. Bagaimana? Jadi kan semua yang mengikuti Yesus itu kan dijaminlah masuk surga kan, begitu? Betul. Ya maksudnya saya tanyakan itu, yang selalu berbuat maksiat di alam dunia ini kan, bagaimana itu maksudnya itu? Oke. Apakah sama yang percaya sama Yesus seperti itu, bagaimana maksudnya itu? Oke, baik. Jadi contoh saya ini kan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Pak. Kemudian pasti berarti udah masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Yang kedua, dia dikatakan identitas saya berubah, Pak. Apa identitas baru saya? Anak-anak Allah, warga kerajaan sorga. Dikatakan saya ini lahir baru kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena sudah lahir baru, kerinduan saya sampai detik ini adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Tetapi mereka, atau sebaliknya, mereka yang sudah mengatakan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
saya identitas KTP misalnya kan, tetapi dia berbuat maksiat, berbuat kejahatan tiap hari. Nah, itu bukan Kristen sejati, Pak. Itu Kristen palsu. Karena dan dikatakan, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu, hai para pembuat kejahatan. Oh, seperti itu berarti sudah dipastikan juga itu tepatnya nanti di akhirat itu. Iya, jadi begini abangku, Bang Al, intinya begini. Berbuat baik di dalam iman kekristenan, ini adalah bukti bahwa orang itu telah diselamatkan. Kenapa? Karena dia bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah, hamba kebenaran. Dia lahir baru. Jadi berbuat baik di dalam iman yang sejati itu ucapan syukur untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun ketika seseorang dia mengatakan Kristen, saya Kristen, lalu dia mengatakan berbuat baik supaya selamat, itu bukan Kristen sejati, Pak. Enggak. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku mati bagimu di atas kayu salib agar kamu bersama-sama dengan aku di surga. Begitu abangku ya, silakan. Berarti tetap yang berbuat dosa nanti ini kan yang berbuat dosa. Iya. Jadi begini, saya harus tegaskan sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke. Saya sudah tegaskan tadi